Ya pemirsa, kita simak dulu pernyataan dari Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga merupakan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menyebut bahwa salah satu tugas utama yang diemban timnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu tugas utama kami adalah memastikan kita bisa menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita akan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi ini dengan kita menjaga ketersediaan lapangan kerja, dan kita juga menjaga kemampuan belanja dari seluruh rakyat kita. Nanti ke depannya Pak Menteri sudah memberikan arahan agar kita bisa mengidentifikasi sektor-sektor mana yang memang pertumbuhannya paling kena dampak. Kita nanti akan berdiskusi dengan seluruh stakeholder, baik itu swasta maupun itu pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat, kementerian, lembaga, untuk mendapatkan masukan bagaimana kita bisa membuat program-program untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Kemudian nanti kita akan susun program-program yang diprioritisasi dengan tajam untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, sebelum kita bahas apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, saya ingin menanyakan mengenai program, sebelum ada komite ini kan sudah ada program pemulihan ekonomi nasional, program PEN. Nah, Anda melihat program PEN itu sudah berjalan efektif atau gimana, Pak? Kalau saya melihatnya, program PEN itu belum berjalan efektif. Dan komite dan satuan tugas yang kemudian diketuai oleh Pak Budi itu adalah untuk memastikan bahwasanya program yang sudah ada di dalam program PEN itu bisa berjalan efektif. Karena sejauh ini belum efektif, termasuk diantaranya apa yang disampaikan tadi, bahwasanya realisasi dari stimulus itu kan sangat rendah. Ya, berarti kan belum bisa kita mengatakan programnya yang salah, orang sendiri realisasinya sendiri belum maksimal. Dan oleh karena itu saya kira satuan tugas di dalam komite yang dibentuk ini adalah ditujukan untuk memastikan bahwasanya semua yang sudah direncanakan termasuk stimulus-stimulus itu bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Oke, Pak Haryadi. Pak Haryadi, dari pelaku usaha sendiri apakah sudah merasakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini? Ya, kalau kita melihat stimulus itu memang belum efektif dirasakan ya Mas ya. Tadi kan saya sampaikan tadi cerita tentang listrik dan gas, cerita tentang BPJS iurannya yang kita harusnya nabung, kalau kita nggak mampu nabung ya jangan nabung dulu, seperti itu ya. Itu memang secara langsung stimulus itu tidak begitu dirasakan. Tapi kalau kita jujur bicara juga ada yang memang juga cukup berhasil, yaitu yang terkait dengan relaksasi hutang. Jadi yang di POJK nomor 11 itu memang efektif lah. Paling tidak kita sudah bisa bernegosiasi, mendudukkan masalah penjadwalan hutang dengan kreditur kita, itu juga bisa berjalan. Tadi ya yang efektif juga tentang yang untuk dari Kementerian Perindustrian untuk izin operasional dan mobilitas pada waktu PSBB itu juga efektif. Lalu juga dari Menteri Tenaga Kerja membuat surat edaran tentang penjadwalan THR, itu juga sangat menolong sekali di saat perusahaan memang betul-betul kehabisan cash flow ya. Nah, yang seperti itu memang efektif. Tapi kalau yang terkait dengan stimulus untuk mempertahankan perusahaan, apalagi untuk mendorong tetap terjadinya aktivitas, itu belum kelihatan, Mas. Artinya secara stimulus yang menyangkut dana, kan kalau kita lihat program pemulihan ekonomi nasional kan menyangkut anggaran kan ya di sana. Nah, anggaran itu belum bisa efektif dirasakan gitu. Itu yang kami lihat ya. Kecuali UKM, Mas. UKM memang betul. UKM itu memang tadi juga dilihat dari realisasinya juga cukup besar. Jadi sektor-sektor yang yang tadi terrefleksi di dalam penyerapan itu memang betul. Tapi kalau kita bicara sektorial secara keseluruhan itu memang belum efektif, Mas. Gitu. Oke. Nah, ini yang kita harapkan nantinya bisa akan lebih cepat ya. Memang penyerapan juga saya harus sampaikan juga. Penyerapannya juga harus hati-hati juga. Artinya jangan sampai juga dengan dana yang begitu besarnya ya, lalu juga terjadi
ketidakhati-hatian atau malah fraud di lapangan. Fraud itu artinya ada orang yang memang sengaja malah korupsi dan sebagainya. Itu juga harus awas betul ya, karena memang ini kan dana anggaran besar dan ada urgensinya. Kita khawatir juga kalau orangnya tidak dikontrol, ini juga jadi masalah juga gitu, Mas. Iya, ini kalau dari penelusuran Apindo atau juga dari Anda sendiri, kira-kira anggaran ini nyangkutnya di mana, Pak? Sehingga serapannya masih sangat kecil. Apalagi kita lihat di sini pembiayaan koperasi, penyerapannya masih 0%. Ya, korporasi, maksud saya. Korporasi itu terus terang memang kita juga belum lihat ya, karena kami juga menyampaikan kan masalah untuk modal kerja misalnya. Ini belum dibahas. Jadi secara pos anggarannya ada, tapi pembahasan untuk seperti apa itu belum. Padahal kami juga sudah menyampaikan melalui Menteri Perindustrian waktu itu ya, dan juga Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, per sektor kami sudah sampaikan usulan-usulan mengenai besaran daripada modal kerja. Tapi ini kan kembali lagi nanti bermuaranya di Kementerian Keuangan yang akan mengeksekusi. Nah, ini yang proses. Jadi kalau saya melihat kelambatan itu ada beberapa faktor ya. Pertama adalah memang kesiapan dari penyusunan program untuk eksekusinya itu belum lengkap, Mas. Jadi belum jelas mau seperti apa, tata caranya apa, formatnya bagaimana, targetnya bagaimana, itu di dalam detailnya itu belum siap. Satu itu. Kedua juga yang kami lihat kemungkinan besar dari sisi proses administrasinya sendiri itu juga terlalu lambat ya, artinya karena memang mungkin karena jumlah sumber daya manusianya, juga mungkin terkait dengan kompetensi dan sebagainya. Jadi prosesnya sendiri itu memakan waktu. Nah, yang ketiga, yang juga kemungkinan ketiga adalah proses dari penyiapan dananya sendiri itu juga belum siap. Gitu. Secara anggaran ada, tapi dananya ini mau dari mana? Itu kan sebagian kan diambil dari penerbitan surat utang negara ya, itu kan juga masih proses gitu. Jadi semua itu membuat memang faktor penyerapan itu menjadi tidak efektif. Nah, itu kembali lagi ke komite tadi ya, kita harapannya dengan komite ini mudah-mudahan bisa efektif nantinya proses semua tadi dari perencanaan sampai eksekusinya. Oke, baik Pak Haryadi dan juga Pak Peter, kita break lagi, setelah jeda kami akan segera kembali.